Sidang berujung baku hantam. Pengacara Triroris, teman-teman, pengacara Roy Suryo tak terima kliennya yang sudah membayar mahal ditetapkan menjadi tersangka dan juga kalah di pengadilan. Kita lihat, teman-teman, di sini sosok pengacara Roy Suryo yang sangat terkenal, Khoizunudin, yang memang sering menghasut, teman-teman, menghasut publik, menyebarkan ujaran kebencian, memprovokasi lawan, akhirnya membuat gaduh di persidangan. Ini adalah salah satu contoh seorang advokat yang tidak patut ditiru karena bukan mengedepankan intelektual atau adu argumen, tapi malah adu jotos. Bagaimana tidak, teman-teman, saat kliennya dinyatakan sebagai tersangka kalah di pengadilan, ini Khoizunudin bukannya berpikir keras bagaimana caranya menampilkan atau menunjukkan bukti-bukti kuat untuk mendukung Roy Suryo, tapi malah bikin ribut. Nah, kan ketahuan. Kalau misalnya memang ya kubu Triroris, kubu Roy Suryo ini memang tidak punya bukti apapun untuk mendukung statement-statementnya. Jadi sudah jelas pelaporan Pak Jokowi sudah sangat tepat. Apa yang ditentukan oleh hakim dan juga penyelidik ini kepolisian juga sudah tepat. Kalau misalnya memang Roy Suryo ini terbukti, teman-teman, menyebarkan informasi hoax dan menebarkan ini fitnah kepada Pak Jokowi. Oh, jangan main-main loh, teman-teman. Saat Roy Suryo menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dan hal itu tidak terbukti, maka Pak Jokowi punya hak untuk melaporkan balik Roy Suryo atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan itu masuk undang-undang ITE loh, teman-teman. Jadi ya, Roy Suryo harus menaratapi nasibnya dibela oleh pengacara sumbu pendek yang malah koar-koar ngadu jotos, teman-teman. Ini ngajak duel dengan lawan politik atau lawan argumennya, lawan debatnya. Nah, tanpa panjang lebar, kita mending simak dulu bagaimana panasnya situasi persidangan Khoizunudin yang koar-koar ngajak berkelahi dengan para lawan-lawan politiknya. Nah, teman-teman, kita bakal tengok informasi selengkapnya. Silakan, boleh meninggalkan. Yeah. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Roy Suryo, tolong jangan menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Hormati yang mulia. Cukup. Hormati yang mulia. Sudah. Anda, yang mulia, tolong. Kita skor. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Sudah, silakan. Oke, cukup. Terima kasih. Keamanan. Oke, silakan. Ya. Supaya jangan ngomong sendiri ya, pengunjung ya. Silakan. Ini sudah mahal. Sudah cukup ya penuntut umum ya terhadap kepentingan saksi ini ya, ahli ini ya. Sini. Jangan tarik kayak gitu. Jolim amat. Oh begini ya. Cuma
saya nyatakan di balik kekesuruhan ini semuanya ada aguan Menteri Saleh yang punya proyek PIK 2 merampas tanah rakyat, jarangkan pemilikannya. Saksi seolah-olah ya ini saksi akan dijadikan tersangka. Nah, itu yang kemudian pesan yang diterima oleh masyarakat. Ini jangan-jangan ya memang bukan tindakan penegakan hukum, dan ini makin mengkonfirmasi ada kriminalisasi dalam kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Apa itu kriminalisasi? Ini satu peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan, yakni peristiwa kemerdekaan berpendapat, bahkan pendapat yang berdasarkan ya intelektual yang dikaji secara ilmiah itu dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan. Dan kemarin di Jogja kita juga sudah komplain ada tindakan-tindakan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang diberangus dengan cara-cara yang tidak manusiawi, katrok ya, cara-cara yang apa itu deso, cara-cara yang tidak intelektual. Harusnya buku dilawan dengan buku. Saya ingatkan kepada negara ini sudah ada 2 anak bangsa yang menjadi korban karena buku. Jadi Jokowi Undercover 2. Jangan sampai ya buku yang harusnya dijawab secara ilmiah, yang Pak Roy Suryo, ya Pak Rismo Syarifat dan Dr. Tifa membuat buku judulnya apa? Jokowi's White Paper. Itu ilmiah, kaji. Kalau memang nggak siap dengan beda pendapat, keluar dari Republik ini. Karena konstitusi di Republik ini menyatakan berpendapat itu adalah hak konstitusional, dan memang dalam konteks berpendapat itu tidak mungkin sama, ada perbedaan. Dan kalaupun ada kesalahan berpendapat itu juga bukan kejahatan. Jadi jangan sampai orang takut berpendapat karena apa? Pertama, beda berpendapat. Yang kedua, salah berpendapat. Padahal beda pendapat dan salah berpendapat itu bagian dari hak konstitusional, bukan maling, bukan korupsi, bukan kejahatan yang bisa dipidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal kami sudah komplain ada penyelundupan hukum di kasus ini. Tapi ternyata ada 2 tindakan sekaligus. Di awal diselundupkan pasal-pasal yang tidak relevan, pada penyidikan dikeluarkan pasal-pasal yang sebelumnya masuk pada proses penyelidikan kemudian dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama ini kan kasusnya 311, 310 KUHP dan 27A yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran. Tapi tiba-tiba dimasukkan ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Ya, yang kedua, bukan diselundupkan, justru dikeluarkan. Sebelumnya laporan dari yang awalnya katanya Pradi Bersatu, begitu SPDP tidak ada itu pelapor atas nama Pradi Bersatu, yang ada hanya lecumanan. Sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE, yang terbaru diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Kenapa? Pasal 28 ayat 3 itu mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan kerusuhan, yang mengakibatkan kerusuhan. Ternyata yang bohong itu justru Pradi Bersatu. Sebelumnya kalau wawancara kemana-mana, dia katakan Pradi Bersatu melaporkan, Pradi Bersatu melaporkan. Ternyata setelah SPDP tidak ada pelapor atas nama Pradi Bersatu. Begitu kami kritik ini ada kebohongan, pasal 28 ayat 3 tentang pasal kebohongan ini hilang. Panggilan polisi hari ini tidak ada pasal 28 ayat 3. Jadi seenak-enaknya penyidik menyelundupkan pasal, masukin pasal, seenak-enaknya penyidik mengeluarkan pasal yang sebelumnya ada. Lalu negara ini di mana kepastian hukumnya? Jadi nggak boleh sebau-maunya pasal dimasukin, pasal dikeluarin. Kalau memang konsisten ada pasal 28 ayat 3, kenapa hilang di proses penyidikan? Nanti dalilnya itu kan kewenangan penyidik. Nggak bisa ya, kewenangan itu ada batasan. Kalau sejak awal pasalnya apa itu konsisten. Dan harusnya kalau memang pasalnya 310, 311 dan 27A tentang pencemaran dan fitnah, nggak relevan, nggak boleh diterima pasal 35. Dan disitulah ya ada intensi yang jahat dari pelapor yakni Saudara Joko Widodo, ingin ya agar orang yang tersangka dengan status walaupun pencemaran karena ada pasal 35-nya itu bisa ditahan. Walaupun nanti di pengadilan nggak terbukti 35-nya, yang penting dalam proses penyidikan bisa untuk nahan. Ini jahat ini. Dan hukum kita ini nggak boleh seperti itu. Tangkap duluan, tahan duluan, putusan urusan belakangan. Terbukti dalam kasus Gus Nur, itu kan sebelumnya muncul 156A KUHP. Karena apa? Ya, mubahalah itu dianggap penistaan agama. Masuk 156A KUHP. Kedua, kabar bohong. Ketiga, delik sara. Ujung-ujungnya apa? Kabar bohongnya nggak terbukti. 156A tentang penodaan nggak terbukti. Yang terbukti hanya 28A. Itu pun sampai hari ini ya. Apakah nggak boleh kita ya menyampaikan pendapat yang konsekuensinya itu memang benci. Kita benci kebohongan. Apa nggak boleh benci kebohongan? Kita benci orang tukang bohong. Apa nggak boleh benci tukang bohong?
Hak masyarakat kalau mencintai keadilan dan membenci kebohongan. Hak masyarakat kalau mencintai kejujuran, termasuk orang yang membawa kejujuran, dan membenci orang yang tidak pernah jujur, orang yang berulang kali bohong. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada penyidik Polda Metro Jaya, profesional. Dan salah satu indikator profesionalnya hari ini adalah tidak boleh ada pemeriksaan yang melebihi batas-batas yang kemudian itu tidak dianggap wajar. Yang wajar itu ya sampai maghrib lah. Karena Pak Roy, Pak Rizal, juga Bu Kurnia itu punya keluarga. Nah yang terakhir, saya mau informasikan hari ini pemeriksaannya ada 3 klien kami. Pertama Pak Roy Suryo, ini adalah pemeriksaan yang pertama di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah pernah di tingkat penyelidikan. Yang kedua Kurnia Triroyani. Yang ketiga Bung Rizal Fadilah. Kalau Pak Roy ini akademisi, peneliti, Bu Kurnia ini advokat. Yang ketiga Pak Rizal Fadilah ini aktivis. Jadi ada 3 genre ya hari ini yang diperiksa. Dan saya mau tegaskan khusus Bu Kurnia, ini sebenarnya ngaco laporan ini. Semestinya kalau dia tahu ini adalah advokat dan memang tugas tanggung jawab advokat untuk membela klien, dan konteks pergi ke Solo itu dalam konteks untuk mendampingi klien, juga peristiwa Jogja, juga peristiwa diskusi-diskusi dan yang lain itu mendampingi klien, ini tidak boleh langsung dibawa ke Polda, dibawa di laporan polisi, harus bawa ke Dewan Kode Etik Advokat, ke Dewan Kehormatan. Diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat, dalam hal ini Bu Kurnia bernaung di Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Peradi saja ya, nggak ada bersatunya ya, Peradi ya. Ya itu harus diteliti dulu apakah ini bagian dari tugas dan fungsi sebagai advokat yang menjalankan tugasnya dalam rangka untuk melaksanakan kuasa yang diperoleh dari klien, atau memang ini keluar dari itu. Kalau memang itu bagian dari tugas fungsi advokat, nggak bisa dipanggil oleh penyidik. Ini kita sesama penegak hukum, nggak boleh dong offset penyidik manggil advokat. Nanti advokat manggil penyidik kan nggak boleh juga. Jadi semua harus menghormati koridor hukum sebagai bagian dari catur wangsa. Penegak hukum, advokat penegak hukum, jaksa penegak hukum, penyidik penegak hukum, hakim pun penegak hukum gitu. Dan terakhir memang saya mau tegaskan ini berkaitan, masih lagi-lagi berkaitan dengan satu peristiwa yang dikatakan ada dugaan tindak pidana, yakni peristiwa pada 22 Januari 2025. Tapi kita belum tahu apa peristiwanya. Pak Roy sendiri dalam tahap penyelidikan sudah menyatakan nggak ada peristiwa yang dialami, dilihat, dia dengar di peristiwa. Kita menghormati panggilan penyidikan. Jadi kalau kemarin ya kita melakukan penjadwalan ulang, bukan mangkir, karena kita resmi datang kemari. Dan hari ini kami ya secara kesatria ya mendatangi penyidik untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Jadi hari ini kami mematuhi undang-undang. Untuk itu dari Pak Roy Suryo silakan untuk menyampaikan statementnya sebelum pemeriksaan. Silakan Pak Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum kami, ya koordinator non-litigasi, Pak Ahmad Kosinudin, saya bersama dengan Bu Kurnia Triroyani, bersama dengan Pak Rizal Fadilah, ini hadir untuk memenuhi panggilan yang pertama, ya gitu, panggilan selaku saksi yang pertama. Jadi jelas ya panggilannya selaku saksi. Kenapa kami baru hadir sekarang? Karena memang jelas ya, kemarin baru saja 3 hari yang lalu kita setelah bergembira merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah kebetulan saya bertiga, ya kami bertiga, saya, Dr. Ismon dan juga Dr. Tifa itu melonsing buku yang ini e-booknya ada di sini, ya. Ini judulnya Jokowi's White Paper. Alhamdulillah sukses tetap bisa di launching ya secara soft launching, meskipun dengan tadi yang disampaikan Pak Kosinudin dengan berbagai intimidasi. Intimidasi yang pertama adalah kami sudah mendapatkan ruang booking itu di ruang Nusantara di UC, University Club di UGM. Ya teman-teman, barusan kita telah menengok bagaimana kisruhnya saat sebuah kasus dipegang oleh pengacara Ahmad Koizzuddin atau pengacaranya teroris Roy Suryo CS. Jadi ya saya agak pesimis kalau misalnya Pak Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan Subhan bisa memenangkan berbagai tuntutan-tuntutannya. Ya kalau misalnya pengacaranya saja sering buat gaduh, sering ya ini koar-koar di pengadilan. Kalau misalnya kalah ya marah-marah sampai menantang lawan ini bicara atau ya lawan politiknya. Jadi jelas teman-teman ya, siapa yang salah kalau misalnya memang dirinya kalah di pengadilan terus ya pakai adu jotos, mengedepankan emosi, itu sudah jelas lah teman-teman. Ya kalian lah yang bakal memilih, yang menentukan. Saya yakin subscriber kajian online itu pada cerdas, bisa menentukan pihak mana sih yang benar. Nah mungkin itu informasi kita hari ini. Tulis pendapat kalian setelah nonton video barusan di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.